Selamat datang di pembelajaran konten YouTube Pendidikan Kota Semarang. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Kurniawati dari SD Negeri Candi 01. Hari ini kita akan belajar bersama membahas kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, dengan mengamati peta, siswa dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf dengan tepat. Yang keempat, dengan pengamatan gambar sila, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dengan tepat. Yuk langsung saja kita ke materinya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 km persegi wilayah. Persebaran penduduk menurut pulau di Indonesia sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia mengelompok di pulau-pulau tertentu. Sekarang kita amati bersama peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Dari peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, kita dapat melihat penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besarnya. Yang pertama ada Pulau Sumatera yang luasnya 25,2% dari luas seluruh wilayah Indonesia, dihuni oleh 21,3% penduduk. Yang kedua ada Pulau Jawa, luasnya 6,8% yang dihuni oleh 57,5% penduduk. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan, luasnya 28,5% yang dihuni oleh 5,8% penduduk. Yang keempat ada Pulau Sulawesi, luasnya 9,9% yang dihuni oleh 7,3% penduduk. Yang kelima ada Pulau Maluku, luasnya 4,1% yang dihuni oleh 1,1% penduduk. Yang keenam ada Pulau Papua, luasnya 21,8% yang dihuni oleh 1,5% penduduk. Nah, berdasarkan dari peta dan penjelasan di atas, coba mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk yang ada di Provinsi Lampung? Jawabannya, jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat?
Jawabannya, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer. Dan yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Jawabannya adalah karena ibu tinggal di Provinsi Jawa Tengah, jadi kepadatan penduduknya 600 sampai 1299 orang per kilometer. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Suku bangsa di Indonesia tersebar secara merata dari Sabang sampai Merauke. Sejak dahulu, bangsa kita memang hidup dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya kalimat biasa, melainkan lambang dari persatuan bangsa Indonesia. Walaupun berbeda suku bangsa, agama, budaya, bahasa, tapi kita semua tetap hidup rukun. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengamati peta persebaran suku-suku di Indonesia. Nah, setelah kita mengamati peta persebaran suku-suku di Indonesia, mari kita mengisi kuis mempasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis dari satu kotak ke kotak lainnya. Nah, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah, mari kita simak bersama jawabannya. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh semua manusia. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap orang di Indonesia wajib untuk merangkul salah satu agama tersebut. Setelah anak-anak tahu tentang 6 agama yang diakui oleh pemerintah, mari kita beri tanda pada daerah-daerah di peta yang sesuai persebaran agamanya. Di slide selanjutnya, ini adalah jawaban dari peta persebaran agama di daerah-daerah. Untuk yang berwarna biru, yaitu agama Islam. Untuk yang berwarna merah, yaitu agama Katolik. Untuk yang berwarna kuning, yaitu agama Buddha. Untuk yang berwarna oranye, untuk beragama Kristen. Untuk yang berwarna ungu, yaitu untuk agama Hindu. Dan untuk yang berwarna pink, yaitu untuk agama Konghucu. Setelah kalian tahu tentang persebaran agama di daerah-daerah, mari kita membaca tentang kerukunan umat beragama di Indonesia.
Setelah kalian membaca kerukunan umat beragama di Indonesia, mari kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Untuk paragraf kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf ketiga, Trik Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf keempat, Trik Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf kelima, Trik Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Paragraf keenam, Trik Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupannya rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Paragraf ketujuh, ide pokoknya adalah Trik Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kita ke soal AKM. Berdasarkan teks kerukunan umat beragama di Indonesia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan. Yang kedua, jelaskan arti kerukunan antar umat beragama. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai luhur yang telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bukan hanya itu saja, ideologi Pancasila jugalah yang menjadi dasar negara Indonesia serta membuat kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Seperti dari namanya, kata Pancasila berarti 5 sila. Nah, di setiap sila ada nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti pada penjelasan berikut ini. Berikut adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Nah, contohnya seperti bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Contohnya adalah berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, membantu orang lain yang kesusahan, dan masih banyak lagi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu,
tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Contoh dari sila ketiga adalah gotong royong, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai produk-produk buatan dalam negeri, dan masih banyak lagi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Contohnya adalah pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Contohnya adalah memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, untuk materi selanjutnya, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu saja dengan bentang alam yang sangat luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Negara kita punya banyak kenampakan alam. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Sedangkan kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Kenampakan buatan ini berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan dan penunjang aktivitas manusia lainnya. Contohnya seperti ada waduk, kebun binatang, cagar alam, dan pemukiman penduduk. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat. Kita akan melihat di dalam tabel nama pulau dan bentang alam secara umum. Nah, anak-anak simak dari ada Pulau Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada Kepulauan Maluku, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Anak-anak bisa menyimak bentang alamnya. Bentang alam wilayah Indonesia yang sangat bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu, udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis yang membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Indonesia yang beriklim tropis ini memiliki dua iklim yang biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali, yaitu ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut
terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace Barat dan Tengah, sementara itu garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan Timur. Nah, slide berikut adalah persebaran flora di Indonesia. Untuk persebaran flora di Indonesia ada 2, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Slide selanjutnya persebaran fauna di Indonesia. Untuk persebaran fauna sendiri ada 3, fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia, penampakan alam yang ada di Indonesia, keadaan iklim, dan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Pancasila mempersatukan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, norma, hukum, aturan dalam berperilaku yang sama. Sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan.